Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam petani porang Indonesia. Selamat malam dulur-dulur porang se-Indonesia. Malam ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari beberapa teman kaitannya dengan waktu atau masa tanam porang yang paling tepat. Secara umum porang itu kan tumbuhnya di musim hujan, katakanlah tumbuh 6 bulan, kemudian dormansi atau mati suri itu 6 bulan. Makanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, porang dalam masa pertumbuhan itu juga harus dimaksimalkan dalam pertumbuhannya. Seperti kita ketahui bahwa porang 6 bulan tumbuh itu terbagi menjadi 2 fase. Yang 3 bulan pertama itu fase vegetatif atau fase pertumbuhan daun, akar, juga pohon. Kemudian 3 bulan berikutnya fase pembuahan atau fase pembesaran umbi dan katak. Makanya tanam porang yang paling tepat itu tanam yang di situ bisa mendapatkan 6 bulan masa hidup. 3 bulan pertama seperti yang saya katakan adalah fase pertumbuhan, 3 bulan berikutnya adalah fase pembuahan. Ketika di situ tanam porang tidak bisa mendapatkan minimal 6 bulan pertumbuhan, itu artinya pembesaran porang pasti tidak maksimal. Ketika pembesaran porang tidak maksimal, hasilnya juga tidak maksimal. Makanya tanam porang itu menurut kami yang paling tepat itu adalah sebelum musim hujan. Karena ketika porang sudah masuk ketika musim sudah masuk musim hujan, itu porang sudah sebenarnya di dalam tanah itu sudah bisa tumbuh. Dalam istilah Jawa di situ ada mongso kapat. Mongso kapat di situ mendekati hujan, dan di dalam tanah umbi atau bibit sudah keluar tunasnya kira-kira 1 cm sampai 2 cm. Makanya begitu keluar hujan tunasnya langsung besar. Seiring berjalannya waktu sudah kita bisa pahami bahwa porang itu bisa tumbuh maksimal ketika porang bibit ditanam di lahan itu sebelum musim hujan dan sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Taruhlah contoh bibit dari luar daerah, kita tanam di wilayah tersebut, itu wilayah lain. Makanya porang sebaiknya ditanam sebelum musim hujan itu supaya di situ terjadi adaptasi oleh si porang terhadap lingkungan baru. Makanya pada saat tumbuhnya sudah menjadi maksimal. Itu kaitannya dengan tanam porang. Kemudian bulan apa? Oke, katakanlah kita sudah tahu porang itu siklusnya hidup 6 bulan. Kemudian bulan apa? Secara umum di Jawa itu ketika musim hujan itu biasanya mulai di bulan 10 akhir mungkin ya, 10 akhir. Makanya tanam porang itu bisa di bulan 9 dan di bulan 10. Sebaiknya mendekati musim hujan, karena kalau bibit terlalu kecil nanti posisi di lahan panas bisa kering juga. Makanya ini mendekati musim hujan. Kalau umbi di dalam tanah tidak masalah. Yang perlu dikhawatirkan di situ ketika bibitnya dari katak mini, bisa kering juga itu. Ketika bulan 10 taruhlah di situ tanam porang. Kemudian ada masa pertumbuhan bulan 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, bulan 3 akhir atau bulan 4 itu di situ rata-rata porang di Jawa itu sudah dorman. Makanya ada waktu sekitar 6 bulan untuk pertumbuhan porang, dan di situ bisa menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Dengan pertumbuhan yang maksimal, insya Allah pembesaran umbi juga maksimal. Kemudian ketika porang menghasilkan yang maksimal, otomatis pendapatan petani juga meningkat. Kira-kira itu kaitannya dengan masa tanam porang yang paling tepat. Sekarang ketika bulan seperti ini ya, bulan Januari, tanam porang, kira-kira
menurut secara logika, apakah di situ bisa mendapatkan fase pertama vegetatif dan 3 fase kedua generatif? Itu teman-teman semua bisa menjawab dengan secara logika. Karena sudah seharusnya ketika bulan Januari seperti ini fase-fase yang di situ masa paling sulit tanam porang, karena di situ mongso kapitu itu mongso yang di situ rawan sekali terjadi penyakit atau lainnya, seperti porang itu bisa gugur, bisa roboh, bisa busuk karena curah hujan yang sangat tinggi, makanya di situ rawan sekali penyakit. Nah, ketika tanam porang di bulan 10, otomatis bulan Januari seperti ini porang itu sudah mulai menua dan pohon sudah kuat. Nah, ketika di situ pohon sudah kuat, ada mongso kapitu, disitulah pohon porang aman. Makanya diperlukan ketepatan waktu dalam hal menanam porang, supaya di situ salah satunya adalah pohon porang kuat terhadap serangan-serangan penyakit yang kaitannya dengan kebasahan. Sering terjadi di beberapa daerah atau teman-teman yang curhat, pohonnya begini, pohonnya busuk, pohonnya ambruk, atau bahkan pohonnya dungkar atau cepol dari umbinya yang lama. Itu karena pada saat musim mongso kapitu seperti ini, Januari seperti ini, keadaan pohon porang masih muda. Itu akibat dari tanam porang yang di situ masanya tidak tepat atau kurang pas. Makanya ketika tanam porang, pemilihan bibit yang pas, masanya juga pas, insya Allah tidak ada permasalahan di belakang hari. Mulai dari masa tanam, tumbuh sampai masa panen, insya Allah hasilnya juga maksimal ketika di situ dasar-dasar ilmu tanam porang atau pertanian kita jalankan. Kira-kira itu masa tanam porang yang terbaik menurut kami, versi orang Jawa. Silakan teman-teman kalau ada di daerah lain yang sekiranya di situ ada pandangan lain, bisa kita sharingkan di kolom komentar, kita komunikasikan, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih dari kami, Sri Rezeki Porang Indu Purworejo, bakul rasa sedulur. Matur nuwun.